Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gusti Patih. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Petilasan Pajajaran kali ini saya akan menceritakan hal-hal yang di luar nalar, di luar akal sehat. Kalau berbicara hal-hal yang di luar nalar, berbicara hal-hal yang di luar akal sehat, memang seperti orang gila. Dan rasanya tidak mungkin terjadi pada manusia-manusia yang hidup di era modern seperti ini. Waktu itu saya bersama anak dan istri saya sedang beristirahat di sebuah pom bensin di daerah Cikarang. Nggak tahu kenapa, pada saat saya sedang beristirahat di sebuah pom bensin dan saya pun sedang berbincang-bincang bersama salah satu satpam penunggu pos yang ada di situ. Ya seperti biasalah, saya setiap ketemu dengan seseorang, setiap ketemu dengan siapapun, saya selalu berbincang-bincang, saya selalu ngobrol tentang hal apa aja yang bisa kita ceritakan, tentang hal apa aja yang bisa kita berbagi dengan orang lain. Hanya sekedar untuk mencairkan suasana agar kita akrab, bertemu dengan orang-orang yang baru kita temui hari itu. Pada saat saya sedang berbincang-bincang bersama seorang satpam, tiba-tiba ada seorang kakek yang membawa sepeda, lalu kemudian dia membawa tas ransel. Kalau dilihat dari posturnya, ini kakek-kakek ini masih gagah. Tidak seperti kakek-kakek pada umumnya. Kakek-kakek ini jenggotnya sudah beruban semua, kumisnya sudah beruban semua, dan rambutnya sudah beruban semua. Jenggot, kumis, dan rambutnya semuanya putih. Kakek-kakek ini tingginya sekitar 180 cm. Dia terlihat kurus, dan dia masuk ke pom bensin itu dengan membawa sepeda dan membawa tas ransel. Tapi ada hal yang aneh pada kakek-kakek ini. Begitu kakek-kakek itu mau memasuki pintu masuk pom bensin, dia menstandarkan sepedanya dan dia berdiri dengan tegak. Lalu kemudian dia mengeluarkan suaranya yang lantang. Dia memberikan penghormatan. Hormat, gerak, angkat senjata. Seperti itulah, kurang lebihnya seperti itu. Dan dia terus mengulangi penghormatan seperti itu sampai dengan 3 kali. Lalu setelah itu, kakek-kakek itu datang perlahan-lahan menghampiri saya yang sedang berbicara, yang sedang ngobrol dengan satpam itu. Dan anak saya melihat tampang kakek-kakek itu agak sedikit aneh, karena memang saya pikir juga memang tampang kakek-kakek ini aneh dan sekilas memang seperti orang gila. Tapi kata si satpam itu, kakek-kakek ini nggak gila. Lalu kemudian perlahan-lahan kakek itu datang ke hadapan saya dan dia mengucapkan salam, lalu kemudian mencium tangan saya. Dan alangkah kagetnya saya saat kakek-kakek itu mencium tangan saya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin saya agak sedikit mungkin shock ataupun gimana, saya nggak tahu. Di luar daya sadar saya membiarkan kakek-kakek itu mencium tangan saya. Lalu setelah itu saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya pikir, kok kenapa kakek-kakek ini cium tangan saya? Dan anak saya, satpam, dan istri saya pun melihat kejadian itu kaget. Dan saya pun heran, kenapa kok bisa terjadi seorang kakek-kakek yang udah tua renta seperti itu datang ke hadapan saya, mengucapkan salam, lalu kemudian mencium tangan saya. Dan anak saya bilang, "Papa, kok kenapa kakek-kakek itu cium tangan Papa?" Itu kata anak saya.
Dan istri saya pun merasa terheran-heran seperti itu. Lalu kemudian kakek-kakek itu memanggil saya dengan sebutan Raden. Dan memanggil saya dengan sebutan Pak Haji. Saya masih heran dengan kejadian itu. Saya anggap mungkin kakek ini lagi bercanda ataupun gimana, saya nggak tahu gitu ya. Cuman pada saat itu saya membiarkan kejadian itu terjadi, dan saya membiarkan kejadian itu saya anggap biasa saja. Dan saya tidak menanyakan kepada kakek itu secara langsung kenapa kakek mencium tangan saya. Saya tidak bertanya masalah itu, saya biarkan saja. Saya biarkan saja kejadian itu berlalu seperti apa adanya. Yang jelas, saya, anak saya, istri saya, dan satpam yang ada di situ pasti bertanya-tanya, kenapa kakek yang udah tua renta seperti itu mencium tangan saya? Itu yang gak habis pikir. Dan ternyata kakek-kakek ini dia adalah seorang mantan tentara. Dia seorang mantan tentara, dia seorang mantan pejuang. Sehingga kakek-kakek itu bahasa tubuhnya seperti itu, gerak-geriknya seperti itu, dan sikapnya seperti itu. Dia, kata satpam itu, setiap kali dia mau memasuki pom bensin, dia selalu menstandarkan sepedanya di pintu masuk pom bensin, lalu kemudian memberikan penghormatan seperti itu dengan suaranya yang lantang. Dan itu sering dia lakukan, bahkan hampir setiap hari. Dan satpam itu bilang bahwa kakek-kakek ini dia membawa ransel. Ternyata di dalam ranselnya itu kakek-kakek ini dia jualan atribut seperti baju-baju seragam satpam seperti itu, dan baju-baju seragam yang lain seperti itu. Nah, itu menurut keterangan dari satpam itu. Jadi menurut satpam itu, kakek-kakek ini memang sudah ada di situ, di daerah situ, dan memang warawiri di situ sejak satpam itu masih sekolah SMP. Bahkan satpam itu katanya sering sekali membeli baju seragam dari kakek-kakek itu. Artinya satpam itu mengenal persis kakek itu. Dan tampangnya yang seperti orang gila seperti itu bertolak belakang sekali dengan kehidupan dia yang asli. Sebetulnya kakek-kakek itu katanya orang kaya. Kalau menurut satpam itu, ngapain sih dia udah tua renta seperti itu? Lebih baik dia diam di rumah, di rumahnya yang mewah, di rumahnya yang sejuk, yang ada AC-nya. Ngapain juga dia harus berpanas-panasan mengayuh sepeda, membawa ransel, dengan berjualan pakaian-pakaian atribut satpam seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, sebetulnya kakek-kakek ini siapa? Dan apa yang dia lakukan ke saya itu sangat tidak masuk akal. Seorang kakek yang udah tua renta, kenapa dia harus mencium tangan saya yang masih muda seperti ini? Kan gak masuk di akal. Lalu kenapa dia menyebut saya dengan sebutan Raden dan memanggil saya dengan sebutan Pak Haji? Itu yang membuat saya gak habis pikir. Kenapa? Kakek ini siapa sebetulnya? Setiap malam saya pulang kerjanya itu sekitar jam 1 ke atas ataupun sekitar jam 2 ke atas. Entah mengapa setiap saya dalam perjalanan, saya bertemu dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Hal-hal aneh yang membuat saya selalu bertanya-tanya sampai saat ini. Dan ini tanda tanya besar buat saya. Saya bertemu dengan seorang kakek-kakek yang lusuh, yang sepertinya sudah melakukan perjalanan jauh. Dia membawa gembolan.
itu di jalan jam 2 malam itu udah nggak ada orang lagi, jalanan itu udah sepi, dan itu di daerah sekitaran ya daerah Bekasi ya, daerah Bekasi. Di daerah Bekasi di perkampungan itu di jam 2 malam itu sepi, jalanan sepi, udah nggak ada orang lagi. Di saat saya sedang mengendarai motor dengan kecepatan yang lumayan ngebut, tiba-tiba saya berpapasan dengan kakek-kakek yang rusuh yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dia membawa gembolan. Saya berpapasan dengan kakek-kakek itu. Kakek-kakek yang berpapasan sama saya tadi, saya tinggalkan jauh. Ada sekitar 5 menit. Ada sekitar 5 menit saya membawa motor dengan kecepatan yang sangat cepat sekali, dan itu jaraknya udah jauh banget dengan kakek-kakek yang tadi saya lalui. Nah, lalu kemudian saya berpikir, kasihan sekali kakek-kakek itu. Dia jalan sendirian di tengah malam seperti ini. Dia jalan kaki. Dia membawa tongkat. Saya pikir, saya harus nolongin dia. Saya harus nyamperin dia lagi. Saya harus nolongin dia. Saya harus bantu dia. Dan saya harus tanya, dia mau kemana? Dia mau pulang kemana dan dia mau ke arah mana? Dan hati saya berkata, saya harus mengantarkan kakek-kakek itu. Dia tujuannya mau kemana? Lalu kemudian setelah itu, saya putar balik arah lagi motor saya. Saya kejar kakek-kakek yang tadi. Tapi kakek-kakek itu udah gak ada. Saya selusuri sepanjang jalan. Kakek-kakek itu udah gak ada. Dan saya pikir itu jalanan kosong dan tidak ada tempat untuk dia beristirahat ataupun bersembunyi, karena itu jalanannya los, nggak ada ruko, nggak ada apa-apa, nggak ada, pokoknya nggak ada apa-apa, nggak ada tempat buat dia beristirahat atau bersembunyi. Dan itu jalanan luas, jalanan los, nggak ada tempat dia untuk bersembunyi. Saya selusuri jalanan sampai habis jalanan itu, tapi saya nggak menemukan kakek-kakek itu. Dan jelas-jelas kakek-kakek itu tadi berjalan di pinggir jalan, dan saya tinggalkan. Saya putar balik, saya putar arah, saya cari kakek-kakek itu. Namun kakek-kakek itu udah nggak ada. Dan kejadian-kejadian seperti itu sering saya alami setiap saya pulang kerja, setiap saya pulang larut malam. Dan saya pikir, nggak tahu kenapa, setiap saya dalam perjalanan malam hari, saya merasa saya selalu bertemu dengan wujud-wujud yang kakek-kakek seperti itu. Saya pikir, kenapa sih dalam perjalanan malam saya selalu diketemukan dengan wujudnya yang kakek-kakek seperti itu. Saya pikir ada hodam yang memang sengaja memata-matai saya yang sedang dalam perjalanan malam. Hodam yang memang sengaja memancing-mancing saya untuk tahu gerak-gerik saya, apakah saya peduli ataukah tidak dengan sesama manusia yang sedang dalam kondisi susah dalam perjalanan di tengah malam. Baik, hanya itulah cerita yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda-Anda yang ada di rumah. Seandainya ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang terlalu berlebihan, saya mohon maaf. Saya hanya sekedar bercerita. Saya hanya mengungkapkan cerita ini, cerita yang saya alami kepada Anda-Anda semua yang ada di rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mugia Rahayu Sagung Dumadi Sampurasun.